Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi SAW, siapa kita menghidupkan sunnahnya maka mendapat kecintaannya, siapa mendapat kecintaannya maka akan berkumpul dengannya di surga. InsyaAllah kita ahlul jannah, amin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat seiring salam kehadiran junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Suatu saat kita akan ketemu umur, akan ketemu ajal, akan ketemu malaikatul maut Sayyidina Israel alaihi salam. Mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah, mendapat syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala biwasitati Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadim majlisatul khamis Ustaz Ramdan, mata'an Allah betul hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Bil khusus kepada Habib bin Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Mahfud, mudah-mudahan qabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan, dan mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Ahmad, mudah-mudahan qabul hajat, panjang umur, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Dan wabil khusus kepada sahibul hajah, saudara rahim, mudah-mudahan tambah umur, tambah berkah, manfaat ilmu dunia akhirat, dilindungi dari segala macam gangguan, urusan baik urusan duniawiyah atau urusan apa segala macam maksiat. Allah beri kemenangan, mendapatkan hasil tahun depan daripada milad beliau ini. Allah beri jalan yang terang benderang, Allah sehat afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum semua jamaah majelis Lailatul Khamis, mudah-mudahan qabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini banyak ngejiplak Nabi SAW, banyak ngikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena wajib, karena Allah, karena perintah Allah, karena iradah. Anda seorang mengharapkan kesenangan di dunia, dia harus ngikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kepengen susah, udah gak usah ngikuti Nabi. Allah jadikan 7 surga. Kenapa Allah perlihatkan 7 surga sangat luar biasa sampai dikatakan ada surga kanjeng Nabi Muhammad Firdausil A'la, supaya kita ini ngarep, supaya kita ini berkeinginan ngelihat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan itu Allah perintahkan, berarti ada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Dia Allah haramkan dirinya berbuat zalim. Hati-hati kalau kita di dunia ini gak gampang urusan-urusan yang baik-baik, oh berarti kita susah buat urusan yang baik-baik. Hati-hati di dunia ini, kalau kita banyak ngegampang-gampangin, ya, bukan gampang untuk ngegerakkan diri untuk sholat, tapi ngegampang-gampangin sholat, wah ini na'udzubillah mungkin akan mendapatkan akhir wa fi dunia ya susah, di akhirat ya susah, mati su'ul khotimah, di dunia belangsat sengsara, ya. Mudah-mudahan perkumpulan seperti ini yang dikatakan Ustaz Ramdan, Masya Allah, orang akan mendapatkan futuh, akan mendapatkan jalan, orang akan mendapatkan petunjuk, al-huda, hidayah, orang akan mendapatkan kesenangan, orang akan melihat apa-apa ke depan, termasuk sahibul hajah akan melihat apa-apa kebaikan, insya Allah.
Apa yang dilihat yang baik akan menyelamatkan. Ya, segala kebaikan dari badannya Allah, segala keburukan katakan dari setan atau dari diri kita sendiri. Mahalul khata' wa nisyan. Karena manusia tempatnya salah wadah. Nggak mungkin ada orang wa ila nabi-nabi dan rasul-rasul Allah maksum kulluhum semuanya alaihi wassalam. Salatu wassalam ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW. Nah, tapi kenapa kita berharap ya, untuk mendapatkan kebaikan harus ada kemauan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam Sulhul Murid katakan harus ada ba'ith, harus ada kemauan kuat. Kalau kita nggak mau, kalau kita maunya segala macam yang nggak ada urusan sama urusan Allah, bagaimana kewajiban kita sebagai makhluk melihat dia Allah Khalik Tuhan, berarti kita akan jauh dari rahmatnya. Orang yang jauh dari rahmat Allah ini orang yang nggak senang dunia, orang yang dekat dengan rahmat Allah, yang selalu dia murah tangan. Ya, ini ahli sedekah orang ini, nggak bakhil. Yabkhalu nafsahu, orang nyempitkan dirinya, ya nggak akan di akhirat kebuka satu pintu surganya. Ngayal orang dia sempit pikiran, dia punya hati nggak benar, susah dipandang, mendapatkan nadrahnya Allah ini mahjub orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau orang senang, orang berharap terus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah tarka shalah, enggak pernah meninggalkan salat, qiraah Quran. Dikatakan Rasulullah adibu auladakum ala salasati khisal hibbin nabiyikum wa ahlu baiti thumma qiraatul Quran. Dikatakan begitu kita ngerti keutamaan yang diajarkan Rasulullah ini, bagaimana dikatakan rahmatan lil alamin, Nabi SAW harfan bil harfan, setiap huruf-huruf di Al-Quran itu yang menyelamatkan mata seseorang yang bacanya. Lalu baca begini, Masya Allah, baca Maulid Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, Rasulullah duduk sampai selesai doa, Masya Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan kebaikan, terus seorang dia bersyukur kepada Allah, Qul bifadlillah, dia tinggal katakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan Nabi SAW rahmatan lil alamin. Begitu faham ini yang diperhitung-hitungkan Allah, bagaimana kita mandang Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Dan Allah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Dan orang mendapatkan ampunan, orang mendapatkan kesenangan karena dia melihat ke depan ini, ya, bersyukur akan umur yang Allah berikan, gak kufur nikmat. Ini termasuk tasyakur, mensyukuri. Saudara rahim ini bersyukur atas umur yang Allah berikan sampai sekarang, kita semua masih khair, masih hidup. Kalau ada yang sakit ini ada sebab, orang sehat ada sebab. Ada orang sakit yang dia mengurangkan dosa, ada orang sehat yang dia memang Allah berikan ujian begitu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala hitamkan langit? Kita nggak ngerti. Kenapa Allah tambahkan umur? Kita nggak ngerti. Ya, itu kuasa Allah. Jadi kalau kita hidup berserah kepada Allah, melihat apa-apa, lihat pandangan yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Disuruh Nabi katakan, jika kita mengharap keridhaan Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku. Disuruh Nabi katakan, suruh kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Ini pasti. Kenapa? Karena yang mendapatkan siksa di neraka jahanam mukadzab, munafikin. Ya, Allah mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Kau melihat orang baik, ya sekiranya itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Raufur Rahim dikatakan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat orang-orang yang mulia di sisi Allah. Kenapa kau katakan orang itu mulia? Karena ibadah orang itu, ya karena magam. Allah berikan derajat, Allah berikan kemuliaan yang mana seperti yang dilihatnya Nabi SAW. Rasulullah katakan, orang ini menghidupkan sunnah Nabi. Ya, orang ini menghidupkan sunnah Rasulullah. Tahajud terus, qiraah Quran terus. Ya. Adibu aladakum ala salati khisal, dikatakan ajarkan kepada anak-anak kita ini 3 perkara. Hubbin nabiyikum, suruh kita cinta ke Nabi. Kalau mendapat kecintaan Nabi, jaminan surga. Orang mendapat kecintaan Rasulullah, jamin jannah. Kita cinta Nabi nih, itu sudah merupakan hasil yang luar biasa. Apalagi Nabi cinta kepada kita, ini lebih lagi luar biasa. Yang gak bisa terukur kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mukhallafatul lil hawadits dikatakan. Kalau kita ngukur ukuran kita, kita butuh keselamatan syahadat yang kita bawa sampai kita ketemu umur, ketemu ajal, kita mati. Kalau kita ngukur kemampuan kita, apakah kita akan bertahan hidup? Wallahu a'lam, hanya Allah yang ngerti. Wallahu a'lam. Allah al-alimu yang maha mengetahui segala yang keluar, yang masuk, yang hidup, yang mati. Umur yang akan tambah. Mudah-mudahan saudara rahim panjang umur. Umur ini nggak bisa dibeli. Umur dijaga. Makan apa-apa yang baik, ya, mendengar apa-apa yang baik yang sifatnya batiniah, melihat apa-apa yang baik, ke tempat-tempat apa yang baik, hidup menjalani apa dengan baik, ibadah khusyuk tumaninah karena sunnah Rasulullah, ada menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Memandang dengan pandangan orang yang orang sebendahulu memandang seperti orang dahulunya lagi, sampai salafun salihin tabi'in, sahabatun Nabi SAW sampai ke Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jadi alhamdulillah kalau kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah kalau kita terbelenggu dengan nafsu syaitan, kalau kita terpengaruh dengan amarah orang, wa na'udzubillah kadang ada orang kadzab, pendusta, ada orang ini pengkhianat, ya, banyak pengkhianat. Ada pengkhianat, dikatakan aktsarhum la yu'minun. Banyak kita ini nggak beriman kepada Allah. Jadi alhamdulillah udah. Kalau kita kumpul seperti ini, kita jadi orang yang baik, udah alhamdulillah. Dipegang kuat-kuat. Kalau kita sampai ngelihat nanti di akhirat menyesali, na'udzubillah. Kalau kita di akhirat melihat nanti apa mungkin kita juga termasuk yang diazab. Nah, kenapa? Karena kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah Allah jauhkan dari azab Allah. Allah jauhkan dari mara bahaya kesusahan dunia. Selalu meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, supaya mata kita enggak ngelihat. Ya bagaimana kita baik mata kepada sangkaan kita, hati kita baik kepada mata, supaya kita mendengar enggak dengar itu nanti bagaimana itu hadid. Suara tang-teng, bukan film-film perang, pedang-pedangan, bukan. Ini tang-teng, hadid, besi panas. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu ketemu tulang udah tulang akhirat. Ya Allah, itu udah badan akhirat. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu keagungan Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat dengan pandangan yang baik. Kita orang Islam takut kepada Allah bukan karena azab, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang fajir, orang yang dia mujrim, dia bunyi muka, naudzubillah min dzalik. Orang mafirham, nggak ada senyumnya orang ini, nggak ngerti senyum, sedekah. Orang ini nggak ada baik-baiknya, orang ini nggak ngerti apa kebaikan ini minallahil karim muhsinin, dikatakan segolongan mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul Nabi Muhammad SAW uswah, tuntunan kita Sayyidina Maulana Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kebaikan itu yang ada di Rasulullah. Kita akan melihat surga-surga insyaallah, amin. Kita akan memandang apa kebaikan kita di saat nanti, dan keburukan akan menjauh kita insyaallah, amin. Kita akan melihat apa-apa saat nanti karena kita berniat beramal baik. Innamal a'mal binniyah, karena kita nih menggerakkan diri untuk berniat menjadi orang yang baik. Jadi orang pertama hidup ngerti apa kebaikan keburukan. Ini orang buruk gara-gara dia ngerti buruk, dicaplok sama dia. Jadi memang otaknya otak buruk gitu. Kalau orang baik, insya Allah, amin, kita nggak akan melihat keburukan, kita caplok. Nah, itulah yang dikatakan nafsul amarah. Ketika seorang dikuasai, bagaimana seorang ini mendapatkan kebaikan? Dia dari awal ya selalu meminta kepada Allah. Terus istiqamah, dawam. Dia disenangi Nabi SAW. Orang yang dawam, yang berketerusan ibadah. Ya. Wah, ini apa yang sunnah, wiritan apa segala macam, dia dawam segala macam. Salat, wiridan, salat yang dikerjakan. Kenapa? Karena as-salat imaduddin. Segala apa urusan ibadah yang lain setelahnya salat. Wah, Habib berarti salat apa bisa ditinggalin? Udah ngaco. Yang namanya makhalil khata' wa nisyan pasti ninggalin salat manusia. Tapi makanya jangan ditinggalin begitu. Jadi keharusan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini wajib, haram andai kata seorang ya enggak amanah selama dunia. Dan ini yang dikatakan umur berkah luar biasa, saudara rahim. Kita kalau melihat umur ini Allah yang memberikan. Subhanallah.
Jadi kita ini sepatutnya bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Nah, sepatutnya orang-orang yang kufur akan nikmat yang Allah berikan udah nggak usah senang-senang di saat apa kita senang seperti ini. Inna a'udzubillah min dzalik ya. Karena apa? Karena kejahilan, karena kebodohan. Jahil ini bodoh. Jahil ini bodoh. Bahasa kita udah bahasa Indonesia jahil. Jahil ini bodoh. Jadi asluh kullu syarr wal bala al juhlu bidin dikatakan. Asal daripada segala macam bala musibah. Udah orang yang musibah yang mana kita yang kena. Nah, itu karena apa? Karena itu si jahil itu. Ya. Apa untung apa membuat seorang itu senang hati, merugikan orang. Wah, ini orang-orang fajir ya, orang yang apa enggak ada sudah di hatinya hidup sifat zat Khaliq Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik wa fatwa nar. Emang orang-orang golongan munafikun mukadzibun, orang dusta akan nikmat yang Allah berikan, kufur nikmat. Mudah-mudahan ini menjadi Lailatul Mubarakah. Lailatul Khamis ini majelis menjadi majelis yang penuh keberkahan. Allah qabul hajat sahibul hajat saudara rahim. Allah beri kita keberkahan semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.